Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak berharap kalian tetap terus bersemangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Walau pembelajaran kalian masih tetap dilakukan secara jarak jauh. Anak-anak, semua sehat kan? Semua ceria kan? Baiklah, kalau kalian tetap bersemangat, tetap sehat, tetap ceria, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 6, bersyukur atas keberagaman. Adapun pemetaan kompetensi dasar yang ada mencakup 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Sedang untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah setelah bermain engklek, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan sikap kerjasama antar individu yang berbeda dalam permainan engklek. Setelah bermain engklek, kalian diharapkan mampu untuk menceritakan sikap kerjasama antar individu yang berbeda dalam permainan engklek. Dengan mendengarkan teks tulis dengan judul Wedang Jahe yang dibacakan oleh guru, kalian diharapkan mampu membuat ringkasan yang berisikan inti dari cerita. Dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, kalian diharapkan mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Anak-anak, yang namanya bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin sudah mengenalnya dengan baik. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang masalah kerjasama. Kali ini kita akan membahas masalah kerjasama dalam permainan engklek. Indonesia mempunyai atau memiliki budaya yang sangat beragam. Permainan tradisional termasuk dalam keragaman budaya Indonesia. Anak-anak hebat, banyak sekali permainan tradisional yang sifatnya sangat menyenangkan. Dan yang pasti lebih sehat dibandingkan dengan permainan modern yang ada sekarang ini. Kita dapat memainkannya bersama teman-teman kita. Salah satu permainan yang dapat kita mainkan secara bersama-sama adalah permainan engklek. Permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Engklek sendiri berasal dari bahasa Jawa. Di Betawi, permainan engklek umumnya dikenal dengan nama permainan dampu bulan. Nanti pada pembelajaran PLBJ, kalian akan bertemu dengan permainan dampu bulan. Di daerah Riau disebut setatak. Di NTT, permainan ini dikenal dengan nama sikidoka. Dan di daerah Batak Toba dikenal dengan nama marsiteka. Serta masih banyak lagi nama-nama lainnya di beberapa daerah yang lain. Dalam permainan engklek, yang namanya kerjasama sangat diperlukan. Sebelum bermain, para pemain dapat bekerja sama untuk membuat pola di lantai. Para pemain juga dapat bekerja sama dengan mencari gacuk. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan gacuk? Gacuk adalah alat permainan utama dari engklek, atau bisa dikatakan sebagai senjatanya. Gacuk dapat berupa pecahan genteng, pecahan batu, atau pecahan eternit. Selesai bermain, pemain dapat bersama-sama menghapus kembali pola yang ada di lantai. Kerjasama diperlukan dalam permainan engklek. Tanpa kerjasama, permainan tidak dapat segera dilaksanakan. Bahkan terkadang bila tidak ada kerjasama,
bisa terjadi perselisihan antar pemain. Akhirnya permainan yang tadinya bersifat menyenangkan berubah menjadi tidak menyenangkan. Oleh karena itu, anak-anak hebat, kita harus bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Anak-anak, tahukah kalian, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau inkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini juga memiliki banyak variasi, anak-anak, tergantung kesepakatan yang ada. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah menemukan permainan yang mirip dengan permainan engklek? Kalau iya, namanya apa? Anak-anak, kalian bisa lihat pada gambar yang ada beberapa pola permainan engklek. Di antaranya ada pola pesawat, ada pola gunung, ada pola baling-baling. Di Betawi atau di Jakarta yang umum terlihat adalah pemakaian pola gunung pada permainan engklek atau yang biasa disebut di Jakarta permainan dampu bulan. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga tubuh dapat berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorik kalian. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kalian kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Di sebelah kalian bisa membaca teks tentang aturan main yang biasa dipakai atau yang biasa dipergunakan dalam permainan engklek. Kalian bisa mencobanya bersama teman-teman kalian nantinya. Baiklah anak-anak, apabila kalian sudah paham, sudah mengerti tentang permainan engklek, tugas dari Bapak untuk kalian adalah tulislah pengalaman kalian bermain engklek bersama teman-teman dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. Yang kedua, apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Yang ketiga, apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Yang keempat, sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Yang kelima, apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Jelaskan. Yang keenam, apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antar pemain engklek? Tulislah jawaban kalian pada buku tugas kalian. Baiklah anak-anak hebat, kita beralih ke pembelajaran berikutnya. Apakah kalian masih ingat bagaimana membuat ringkasan? Bapak berharap kalian masih mengingatnya dengan baik. Sekarang Bapak akan bacakan sebuah teks berjudul Wedang Jahe. Wedang jahe buatan ibu.
Siang ini hujan deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu, Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak, dan sehat bagi tubuh. Baiklah anak-anak, apabila kalian sudah mendengar teks yang tadi Bapak bacakan, cobalah kalian membuat ringkasannya dengan terlebih dahulu menentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Setelah itu, kalian bisa kerjakan pada diagram yang ada. Buatlah diagram yang ada sebanyak paragraf yang ada. Anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini, kerjakan pada buku tugas kalian. Bila sudah, fotolah dan kirimlah ke guru kalian. Yang pertama, bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Yang kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Anak-anak, cobalah kalian renungkan dan diskusikan dengan kedua orang tua kalian beberapa hal sebagai berikut yang apabila sudah, bisa kalian tuliskan pada buku tugas kalian dan kirimkan kepada guru kalian. Yang pertama adalah bagaimana bagaimana menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu. Yang kedua, jelaskan contoh sikap yang menunjukkan menghargai perbedaan. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu. Baiklah anak-anak, Bapak cukupkan sekian pembelajaran kali ini tentang tema 1, sub tema 3, pembelajaran 6, yang merupakan sesi terakhir dari tema 1. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran tema 2. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Salam dari Bapak. Sampai